sama-sama kita mau saat teduh, ambil Alkitabnya, kita mau sembah Tuhan dulu ya. Tuhan, kami menyembah-Mu, kami datang ya Tuhan, kasih pujian buat Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, seperti tanah kering tiada berair. Tak tahan ku menantikanmu, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah rinduku, jiwaku haus kepadamu, ya Tuhan. Seperti tanah kering tiada berair, tak tahan ku menantikanmu. Yang ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Ku memandang, biar ku pandang Kau di tempat kudus, terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Dan ku pandang Kau di tempat kudus, ku terkagumkan kemuliaan-Mu Yesus. Sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Sebab kasih setiamu, sebab kasih setiamu lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Kami nyatakan, sebab kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup, bibirku kan memegahkanmu. Oh ya Tuhan, kami datang kepadamu, membawa korban pujian, syukur bagimu Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami rindukan pribadi-Mu, kami rindukan. Hiramaya Ramakara Makara Laya Ramakara Maya So Shakaramaya Ramaya Nan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 a. Kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami rindu padamu Tuhan. Shakara makara makara laya ramakara makara laya. Kami nyatakan Engkau Tuhan. Oh,
Yesus. Oh terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih buat hadirat-Mu yang manis di tengah-tengah kami. Setiap kali kami saat teduh, kami memuji menyembah Engkau. Kami merasakan Tuhan Yesus itu dekat dengan setiap kami. Engkau bukan Allah yang jauh, Engkau Allah yang dekat, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Tuhan, kami mau baca Alkitab, bantu kami mengerti firman, bantu kami mengerti setiap ayat Alkitab dan juga melakukannya dalam kehidupan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ambil Alkitabnya, kita baca Alkitab sama-sama. Pembacaan kita sudah sampai di kitab Amos. Hari ini kita akan baca Amos 8, ayat yang ke-11 sampai 14 saja. Amos 8, ayat 11 sampai 14. Judulnya lapar dan haus. Ayat 11, sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Ayat 12, mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak daerah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Mereka yang bersumpah demi Asima Dewi Samaria dan yang berkata demi Allahmu yang hidup hai Dan, serta demi dewa kekasihmu yang hidup hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Dari ayat firman Tuhan ini kita bisa belajar kebenaran firman, bahwa yang pertama adalah baik untuk setiap kita punya rasa lapar dan haus, seperti kata firman, bukan kepada makanan atau minuman, tetapi kepada firman Tuhan. Lapar dan haus akan firman Tuhan itu artinya sangat menginginkan firman Tuhan, sangat membutuhkan firman Tuhan. Sama seperti waktu kita lapar atau haus, kita benar-benar pengen makan dan pengen minum. Dan kalau kita tidak makan dan tidak minum, badan kita bisa lemas, kita jadi tidak bertenaga. Demikian juga kalau hidup kita tanpa firman, maka kerohanian kita akan menjadi lesu. Kita tidak bersemangat, bukan hanya untuk perkara-perkara rohani, bahkan di hidup ini aja kita jadi tidak semangat. Segala sesuatu jadi terasa rutin dan membosankan. Tapi kalau kita punya lapar dan haus akan firman, sehingga kita baca firman Tuhan sebanyak-banyaknya, kita dengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kerohanian kita akan menjadi kuat, iman kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi orang yang berani, kita akan menjadi orang yang semangat dan antusias dalam hidup ini. Karena iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita, siapa yang mulai bosan baca firman, minta sama Tuhan. Tuhan, berikan kepadaku rasa haus dan lapar kepada firman Tuhan. Supaya waktu kita menemukan firman Tuhan, kita jadi sukacita, jadi semangat, jadi benar-benar menginginkan firman Tuhan. Yang kedua, bukan hanya kita lapar dan haus akan firman Tuhan, kita belajar untuk menghargai firman Tuhan. Kalau di ayat ini seperti hukuman Tuhan bagi bangsa yang menjauh dari Tuhan. Makanya dibilang mereka mencari dari laut ke laut, mencari kemana-mana tapi tidak ada firman. Oh teman-teman semuanya, firman Tuhan ini sangat berharga. Ada loh negara yang tidak memperbolehkan orang-orang percaya, orang-orang Kristen di sana untuk memiliki Alkitab sebagai firman Tuhan. Kalau mereka baca firman harus sembunyi-sembunyi. Bahkan kakak pernah dengar satu buku Alkitab ini dibagi-bagi. Satu orang cuma pegang beberapa lembar. Dan supaya mereka bisa gantian baca, mereka tuker-tukeran lembarannya. Begitu menghargai
firman. Begitu susah mendapatkan firman. Ayo kita yang punya Alkitab di rumah, kita yang punya kesempatan untuk dengar firman, kita belajar lebih lagi menghargai firman Tuhan yang kita punya. Caranya gimana? Dibaca Alkitabnya setiap hari. Mengerti, tidak mengerti, baca saja dengan rutin. Disiplin baca setiap hari, maka kerohanian kita akan bertumbuh. Yang kedua, menghargai firman dengan cara apa? Pada saat ada kakak, baik itu di ibadah ataupun di CG Kids yang sedang membagikan firman. Seperti Kak Papo hari ini menyampaikan firman, membaca dari ayat firman kemudian menjelaskan. Dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ikuti pembacaan ayatnya, dengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Jangan ngobrol sendiri dengan teman-temannya, jangan main HP sendiri. Belajar untuk menghargai firman Tuhan, karena firman Tuhan itu berharga buat kehidupan kita. Firman Tuhan membuat iman kita bertumbuh. Firman Tuhan memberitahukan mana yang benar, mana yang salah. Firman Tuhan menjadi petunjuk buat hidup kita. Segala sesuatu sumbernya adalah firman Tuhan. Amin. Kakak berdoa ya. Siapa di sini yang akhir-akhir ini mulai tidak semangat untuk baca Alkitab, mulai malas-malesan baca Alkitab, udah mulai bosen dan tidak sungguh-sungguh waktu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita minta ampun sama Tuhan, kita juga minta tolong sama Tuhan ya. Kalau kalian bawa Alkitab, Alkitabnya ditaruh di hati seperti ini. Ikuti Kak Papo berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Alkitab yang berisi firman Tuhan. Ajari aku untuk lapar dan haus, bukan untuk makanan minuman saja, tetapi untuk firman Tuhan. Ajari aku untuk menghargai firman, bersungguh-sungguh membaca dan mendengarkan firman. Aku percaya firman Tuhan akan membuat aku bertumbuh, mengenal Yesus, mengasihi Yesus, dan melakukan perintah Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jadi hari ini kita mau ya selalu haus dan lapar akan firman Tuhan. Setiap hari kita ada aplikasi I Love My Bible. Itu ada renungan, ada ayat yang perlu kita baca juga. Itu membantu kita. Kita ketemu lagi Jumat depan ya, supaya kita bisa saat teduh sama-sama. Jangan lupa kalau kalian mau ikut CG Kids, kelompok rohani yang isinya teman-teman seusia kalian dan ada kakak-kakak yang akan bimbing kalian. Kalian tinggal klik link di bawah daftar CG Kids. Kalian isi data di sana, nanti kakak-kakak akan follow up kalian semua di kota-kota manapun kalian ada. Oke, see you minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.